wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara. Nama saya Yuliza Kurniawati dari SMK UP 96 Bukit Kemuning. Saya Tiara Agustasari dari SD Negeri 7 Kota Alam. Saya Haisi Komalaria dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Baiklah, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat Menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eci? Alhamdulillah baik Bu Tiara. Oke, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Eci dan si coachingnya Ibu Liza. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Dan hal ini juga bertujuan agar Ibu Eci mengetahuinya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan ini Ibu Eci sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh. Saya juga berharap nanti ketika proses percakapan Ibu Eci ketika melakukan proses coaching jangan lupa menerapkan alur tirta ya Bu ya. Yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami Bu Eci? Bisa Bu. Oke, baik Bu. Kalau begitu sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Tentu boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu dikembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik Bu, luar biasa sekali. Mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, nanti itu untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya itu dapat menemukan solusi tanpa permasalahan yang beliau temui gitu. Baik, memang mendengar aktif ini merupakan salah satu kunci agar kita bisa menggali lebih banyak hal dari seorang coachee, seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Tiara. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian. Kira-kira apa sih tolak ukur atau hal yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses ketercapaian ketika coaching nanti? Baik, indikator yang keberhasilan yang ingin saya tuju nanti yang pertama adalah inti dalam coaching saya dapat menerapkan alur tirta. Kemudian secara runtun, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri. Nah, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui, begitu Bu. Iya, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya, kemudian mengikuti juga alur tirta, kemudian ada ide-ide solusi dari coachee bisa tergali secara maksimal. Semoga bisa tercapai dari proses coaching nanti. Baik Ibu. Oke Bu Haisi, itu saja ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses coachingnya nanti akan berjalan lancar dan sesuai dengan indikator keberhasilan. Baik. Sudah siap Bu Eci? Siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuliza. Siang Bu. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Yuliza.
Nah, dalam percakapan kali ini apa yang Ibu Yuliza akan bahas hari ini? Oke, Bu, pada pertemuan ini saya sedikit ingin membahas masalah tentang murid saya, Bu. Jadi begini, di kelas saya itu sebenarnya ada satu anak yang setiap pagi itu berangkat ke sekolah, kalau ditinggal oleh ibunya pulang terus dia nangis terus. Kemudian anak itu selalu ditunggu oleh ibunya. Nah, saya itu menginginkan anak itu lebih mandiri dan tidak tergantung dengan ibunya terus, karena usia anak tersebut itu sebenarnya tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Nah, mandiri dalam hal sekolah tanpa diantarkan oleh ibunya, tanpa ditunggu dalam kelas seperti itu. Oh, jadi masalahnya itu ada anak yang terus tergantung pada ibunya ya Bu Yuliza. Iya, betul. Waktu diantarkan ke sekolah terus ditinggal menangis. Iya. Kemudian ingin supaya Ibu Yuliza itu ingin supaya bagaimana cara anak itu nanti bisa mandiri ketika ditinggal ibunya, dia tidak menangis, begitu ya Bu Yuliza ya? Betul begitu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang singkat aja ya Bu Yuliza. Jadi apa sih yang ingin Bu Yuliza capai atau apa sih yang akan Ibu Yuliza hasilkan dari percakapan kita hari ini yang ingin Ibu Yuliza hasilkan nanti? Sebenarnya saya ingin mendapatkan pemecahan masalah ya Bu, tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas, agar dia lebih mandiri dan dia juga bisa ditinggal oleh ibunya seperti teman-temannya yang lain, Bu Haisi. Oh, baik. Jadi Bu Yuliza nanti di akhir percakapan ini akan mendapatkan solusi bagaimana cara supaya anak yang nangis itu tidak bisa mandiri gitu ya, tidak menangis lagi ya Bu ya. Betul seperti itu. Nah, Bu Yuliza, saya ingin tanya sedikit nih, menurut Bu Yuliza, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya? Anak yang mandiri itu menurut saya Bu, untuk usia seperti murid saya tersebut yang sudah tidak bergantung kepada orang lain Bu, dalam hal sekecil apapun seharusnya sudah tidak bergantung lagi, seperti itu aku sih Bu Haisi. Oke, ya baik. Jadi menurut Bu Yuliza, anak yang mandiri itu adalah anak yang tidak bergantung pada orang lain. Iya. Jadi sudah bisa melakukan sendiri meskipun hal itu hal kecil apapun gitu ya Bu ya. Iya betul. Menurut Bu Yuliza, indikator yang seorang anak dikatakan mandiri itu bagaimana nih? Iya, jadi Bu, anak berani itu untuk dalam kelas tanpa pendampingan orang tua, minimal dia itu nggak nangis lah Bu ya, seperti itu. Nah, ketika ditinggal orang tuanya, kemudian ya seperti itulah kurang lebih Bu guys. Oke, jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis ya ketika ditinggal orang tua gitu ya Bu Yuliza. Kemudian apa sih yang membuat anak itu menangis kira-kira Bu Yuliza? Sepertinya sih Bu, anak tersebut itu kurang nyaman seperti itu ya dengan lingkungan belajar. Kemudian dia juga masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-teman yang lain. Dia juga masih takut sepertinya sama gurunya. Oh, berarti anak tersebut menangis karena belum beradaptasi dengan lingkungannya ya. Juga belum bisa membaur dengan teman-temannya gitu ya Bu Yuliza ya. Iya begitu Bu. Oke, apa yang bisa Ibu Yuliza lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Kemudian supaya anak tersebut nyaman dengan lingkungannya dan bisa cepat akrab dengan teman-temannya juga. Bagaimana nih Bu Liza? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya Bu. Oke, bagus sekali sih Bu Liza itu. Jadi Ibu akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian lingkungan yang nyaman itu seperti apa nih Bu Liza? Kira-kira menurut Ibu Liza? Saya itu kayaknya akan mulai sekarang itu men-setting kelas Bu ya, supaya kelihatan yang menarik, mungkin dengan memberikan hias-hiasan yang menarik seperti itu ya Bu. Kemudian saya juga akan menambahkan permainan yang edukatif, beragam seperti itu. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memajang hasil karya semua siswa biar siswa-siswa itu merasa bangga seperti itu kan. Kemudian mereka akan merasa betah dalam kelas seperti itu aja sih Bu. Oke, baik. Wah, itu menurut saya menarik sekali sih Bu Liza. Jadi nanti Bu Liza akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut, kemudian akan memajang hasil karya di papan pajangan gitu ya. Juga menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Terus kemudian Bu Liza akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, begitu ya Bu? Iya, seperti itu. Apa sih yang Bu Liza lakukan nanti untuk membuat belajar yang menyenangkan itu tadi supaya anak bisa akrab, kemudian bisa akrab dengan temannya, juga kita akan lebih cepat beradaptasi gitu dengan lingkungan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan
Ya baik Bu. Jadi nanti Bu Liza itu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dan budaya sekolah. Langkah-langkah kira-kira langkah-langkah Bu Liza apa saja yang dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang nanti bisa Bu Liza lakukan di sekolah tersebut untuk menciptakan iklim positif. Mana ya? Ini. Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya mungkin akan memasang papan emoji, kemudian melakukan restitusi, dan juga saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Sepertinya saya juga akan melakukan penguatan kompetensi sosial, emosional, kemudian akan mengintegrasikan dalam pembelajaran saya nanti. Ya baik Bu, itu sangat menantang sekali ya Bu Liza ya. Nah, Bu Liza akan membuat papan emoji, kemudian melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Bu Yuliza, kalau boleh saya rangkum nih ya. Jadi langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Yuliza nanti itu yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kemudian dengan menghias kelas ya, terus menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya siswa. Dan yang kedua, Bu Yuliza ini akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional tersebut dengan membuat papan emoji. Kemudian juga akan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Nah, di antara beberapa hal tersebut, menurut Bu Liza yang akan dilakukan terlebih dahulu itu nanti secara langsung diaplikasikan, begitu ya Bu? Maksudnya yang akan Ibu Liza lakukan nanti secara langsung bagaimana gitu? Yang pertama Bu, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian dengan menghias kelas, kemudian dari dapat mereka menyediakan edukatif, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hasil karya siswa itu akan saya pajang di papan pajangan biar mereka agak sedikit bangga seperti itu Bu dan merasa memiliki kelasnya. Sangat setuju sekali sih Bu. Menurut saya, jadi nanti langkah pertama yang segera dilakukan adalah akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga menghasilkan karya siswa di papan pajangan. Begitu ya Bu? Nah, yang dilakukan pertama. Sekarang Bu Yuliza ceritakan, menghias kelas itu seperti apa Bu? Saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya juga akan meliputi minat, kemudian juga profil pelajar setiap siswa. Baik. Nah, kira-kira ya Bu Liza, dalam menghias kelas ini apakah ada yang membantu Bu Liza dalam menghias tersebut? Apakah nanti dibantu orang lain ataukah dilakukan sendiri? Sepertinya saya akan berkoordinasi dulu Bu dengan wali murid seperti itu Bu. Kemudian orang tua murid saya juga akan mengajak semua anak-anak gitu, anak-anaknya yang akan saya libatkan dalam menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya. Nah baik, jadi untuk menghias kelas itu Bu Liza akan melibatkan orang tua ya. Anak-anak juga ikut serta dalam menghias kelas. Pada titik ini atau dari percakapan kita nih ya yang sudah sampai sini, apa yang Bu Liza dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Jadi untuk membuat anak-anak tidak menangis Bu, saat dengan ibunya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian yang bisa segera saya laksanakan adalah seperti menghias kelas sesuai dengan minat dan profil pelajar siswa yang melibatkan semua siswa dan orang tuanya. Kapan nih Bu Liza kira-kira rencananya akan dilaksanakan? Mungkin mulai besok ya Bu, saya sudah bisa melaksanakan dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya akan mengumpulkan bahan-bahannya dulu Bu untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas. Wah, saya sangat antusias sekali nih Bu Liza. Saya menunggu bagaimana nanti hasilnya, jadi langsung diterapkan besok ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu Liza.
nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih seminggu kemudian ya. Karena dalam menghias kelas itu kan butuh waktu nih agak lumayan lama lah ya. Jadi setelah Bu Liza nanti setelah menghias kelas, kemudian nanti setelah membuat ini, saya doakan Bu Liza akan berhasil nanti ya dalam menghias kelas, dan nanti kebutuhan belajar anak tersebut akan terpenuhi. Kemudian anak tersebut sudah tidak lagi nangis saat ditinggal ibunya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Bu Asti ya. Sama-sama Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Haisi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan dari Ibu Eci dan Koci terkait proses coachingnya hari ini. Ini saya sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Eci? Boleh Bang. Iya. Pertanyaan pertama, apa sih hal yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat coaching tadi? Baik, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan ya Bu Tiara, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi coaching. Nah kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Jadi di catatan saya ini Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, terbukti ketika tadi Ibu mengobrol sudah merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif, di mana Ibu Eci tadi sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk menggali solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi coachingnya tadi. Kemudian Bu Eci juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan percakapan awal supervisi kita tadi. Ibu mengharapkan dua, yaitu pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari hasil catatan saya ini, hal itu juga sudah terlaksana ya Bu ya. Dan yang penting dari proses ini tadi saya sudah mencatat bahwa Ibu juga sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah Bu Eci, secara gambaran dari catatan saya ini Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan proses coaching dengan sangat baik Bu, luar biasa Bu Eci. Terima kasih ya Bu. Iya, ini ada beberapa pertanyaan Bu Eci, yaitu berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi sih Bu Eci yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Kemudian yang mana mungkin tadi coach merasa ada sedikit unek-unek gitu ya Bu, seharusnya mungkin dapat menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya gitu. Oke, baik Bu. Artinya kehadiran penuh atau present ini memang menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan, dan saya doakan semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini dan juga potensi lain, agar lebih baik ketika memberikan layanan coaching terhadap coachingnya. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal Ibu Eci agar nanti ke depannya ketika melaksanakan coaching sesuai dengan paradigma dalam coaching dan tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Bu Eci, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Bu Eci. Terima kasih Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Liza. Oke, sebelum kita memulai proses coaching ya Bu, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nantinya. Namun sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya, terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, hal ini juga agar Ibu Tiara mengetahuinya. Nanti untuk rubrik penilaian akan menjadi acuan saya seperti ini. Saya harapkan dalam proses percakapan ini nanti Bu Tiara sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan penuh rasa juga. Saya juga berharap nanti ketika proses percakapan Ibu Tiara ketika melakukan proses coaching jangan lupa menerapkan alur tirta ya.
Dimana yaitu yang pertama harus memiliki tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik yang akan saya jadikan acuan mengamati ibu. Bagaimana ibu bisa pahami? Bisa sekali Bu, baik bisa saya pahami Bu Liza. Oke, baik. Kalau begitu sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ibu? Tentu saja boleh Bu Liza, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu. Yang pertama itu mendengar aktif dan juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu, seperti itu. Oke, kalau begitu Bu, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya Bu? Oh, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengar aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengar aktif ini adalah salah satu kuncinya ya Bu, agar kita bisa menggali banyak dari seseorang coaching. Iya, betul sekali Bu. Nah, baik Bu, ini pertanyaan terakhir perihal indikator pencapaian. Kira-kira apa tolak ukur atau tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin ibu tuju dalam proses pencapaian nanti? Baik Bu Liza, jadi indikator keberhasilan yang akan saya tuju pertama adalah intinya dalam coaching saya dapat menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Iya, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah ibu sampaikan terkait prosesnya mengikuti alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali secara maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dari proses coaching nanti. Hanya itu saja sih Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya ini silakan ibu memulai percakapannya dengan coachingnya. Saya berharap nanti proses coaching yang berjalan lancar dengan sesuai dengan metode keberhasilan ya Bu ya. Baik Bu, baik Bu. Sudah siap Ibu? Baik, silakan proses coachingnya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Tiara, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Haisi, selamat siang juga Bu. Baik Bu Tiara, boleh saya meminta waktunya sebentar ya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baik Bu, apa sih yang ingin Ibu Haisi ceritakan? Begini Bu Tiara, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid kelas saya itu kurang antusias gitu Bu, dan menerima pembelajaran dari saya itu kan, ya kurang antusias untuk menerima pembelajaran dari saya. Nah kemudian selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas saya itu sedikit Bu Tiara. Oke. Hanya 50%. Jadi gini, jadi menurut Bu Haisi apa yang ingin Bu Haisi harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar itu Bu. Oke, menurut Bu Haisi hal apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Bu Haisi kurang antusias jika belajar bersama Bu Haisi? Menurut kalau yang saya ingat kembali gitu ya Bu Tiara ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran, yang pertama adalah pembelajaran saya itu terlalu membosankan gitu Bu. Kemudian terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara gitu dan bercerita di depan murid-murid saya itu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya itu untuk berpendapat, untuk berbicara aktif gitu ya pada pembelajaran saya gitu. Oh begitu ya Bu Haisi ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran di kelas yang dilaksanakan Bu Haisi? Oke, menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya Bu Tiara, tidak monoton dan tidak membosankan gitu. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu Haisi. Lalu menurut pendapat Ibu Haisi, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Bu Haisi itu asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran di kelas Bu Haisi? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat atau terpusat pada murid. Kemudian itu murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran gitu Bu Tiara. Dan adanya seperti ada ice breakingnya, kemudian tuh ada game supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu loh Bu Tiara. Oke, lalu mengenai tugas
yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Bu Haisi? Kemungkinan ya, karena tugas saya itu terlalu banyak gitu Bu. Jadi berisi pertanyaan gitu ya. Jadi tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu Bu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa sih di kelas? Saya itu menggunakan buku teks dari perpustakaan Bu Tiara. Ada nggak sih sumber lain? Saya pikir banyak sih Bu sebenarnya. Sumber belajar itu seperti video YouTube gitu ya, ada artikel di blog itu Bu Tiara, kemudian ada tulisan ilmiah di internet, ada juga misalnya menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang nih Bu Tiara, seperti TikTok atau Reels di IG gitu. Nah, betul sekali itu Bu Haisi. Saya yakin sekali itu bisa membantu Bu Haisi. Jika Ibu Haisi menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid Ibu Haisi antusias dalam pembelajaran di kelas. Jadi sekarang apa sih rencana Bu Haisi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ini Bu Tiara, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang seperti tadi, seperti YouTube, kemudian itu TikTok, dan kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak gitu Bu. Jadi tugas itu sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut aja. Misalnya istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensial gitu Bu Tiara. Kemudian sehingga murid itu tidak terpaksa gitu ya. Mereka itu memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, mungkin ya Bu Tiara, dan bisa puisi, pantun atau laporan digital gitu. Nah, bagus sekali itu Bu Haisi. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Kemudian apa sih komitmen Bu Haisi terhadap rencana belajar Bu Haisi sekarang ini? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid yang menjalankan itu ya, menjalankan Merdeka Belajar, dan saya membuat murid-murid itu dalam kegiatan eksplorasi materi gitu loh Bu Tiara, dan tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya sendiri. Nah, itu bagus Bu Haisi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu Haisi ya. Terima kasih ya Bu Tiara atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita ya Bu Tiara. Terima kasih sudah mau mendengarkan masalah saya gitu Bu Tiara. Iya. Sekarang pertanyaan terakhirnya, apa nih Bu Haisi akan menerapkan pembelajaran ini di kelas? Insya Allah mulai besok akan diterapkan. Baik, bagus sekali Bu Haisi. Semoga bisa berhasil dengan lancar ya Bu Haisi ya. Amin. Nanti kita akan berjumpa lagi seminggu yang akan datang. Dan Ibu akan menceritakan apa langkah selanjutnya. Baik Bu Haisi, terima kasih. Terima kasih Bu Tiara. Assalamualaikum Bu Tiara, selamat siang. Oke. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Ibu Eci terkait proses coachingnya ya Bu ya. Ini sudah beberapa ada catatan. Namun sebelumnya saya sampaikan apakah saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh lebih? Boleh sekali Bu Riza, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, apa hal yang sudah dilakukan dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian saat proses coaching Ibu tadi? Baik, Bu Iza, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan adalah mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu sudah sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu. Jadi di catatan saya Ibu itu sudah menerapkan prinsip kemitraan, kemudian terbukti dari ketika mengobrol tadi sudah merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seseorang coaching untuk menggali solusi-solusi terkait masalah ini. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot tadi akan memaksimalkan potensi seorang coaching dan juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan percakapan awal seperti kita tadi. Ibu mengharapkan dua, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari hasil catatan saya itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi juga telah mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan alur kita.
di mana ibu sudah mulai menentukan tujuan, kemudian menentukan identifikasi masalahnya apa, dan rencana dan tanggung jawabnya seperti apa. Alhamdulillah ya Bu, secara gambaran umum dari catatan saya, ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Liza. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, yaitu berdasarkan hasil coaching yang tadi ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang kira-kira akan dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi Bu Liza, seperti ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coaching merasa ada sedikit unek-unek yang seharusnya dapat, menurut saya juga harus bisa menggunakan teknik stop agar dia lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi ini kehadiran penuh ya Bu, ini menjadi harapan ibu agar bisa dikembangkan, dan saya doakan semoga teknik yang bisa segera ibu maksimalkan dalam diri ibu ya, tidak hanya potensi ini dan juga potensi lainnya agar ibu lebih baik ketika memberikan layanan coaching terhadap coachingnya. Saya juga sih sebenarnya berharap Bu, proses ini menjadi bekal ibu nantinya ke depan ketika melaksanakan coaching sesuai dengan paradigma dalam coaching yang tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih ini Bu, prosesnya sangat luar biasa, semoga berdampak baik untuk ibu ke depannya ya Bu. Terima kasih Bu Liza. Baik Bu, kalau gitu saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, oke. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik saya. Oke, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu Liza ya. Jadi observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan Ibu Tiara. Nah namun sebelumnya Ibu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal nih Bu Liza yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, dan hal ini juga agar Bu Yuliza ini mengetahuinya. Nah nanti untuk rubrik penilaian itu akan saya jadikan acuan dalam proses coach itu ya nanti ya Bu ya. Yang pertama saya harapkan dalam proses percakapan ini adalah Bu Yuliza sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti ketika proses percakapan Ibu Yuliza ini ketika melakukan proses coaching jangan lupa menerapkan alur tirta ya Bu. Nah tujuannya itu misalnya identifikasi, ada identifikasi masalah, ada rencana, tanggung jawab. Nah itu tadi rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati itu Ibu. Nah bagaimana, sudah dipahami Bu Yuliza? Bisa saya pahami. Baik. Kalau begitu sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Tentu saja boleh Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang proses coaching dimulai dari beberapa pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh. Untuk pertanyaan pertama ini adalah dari sini aja ya. Oke baik Bu, kalau begitu sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Tentu saja boleh. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu Yuliza kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua ya Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Yuliza kembangkan dalam proses coaching nanti? Nantinya untuk kompetensi spesifiknya adalah yang pertama mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nantinya coaching saya dapat menemukan solusi yang permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Bu. Iya betul sekali. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir nih ya.
perihal indikator ketercapaian kita itu, kira-kira apa tolak ukur Bu Yuliza atau tolak ukur bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Liza tuju dalam proses ketercapaian ini? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama Bu, bahwa nanti dalam coaching saya dapat menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui seperti itu. Iya, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses mengikuti alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali secara maksimal ya Bu Yuliza ya. Kemudian semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Hanya itu saja sih Bu Yuliza yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa mulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap coachingnya berjalan lancar dan sesuai dengan indikator keberhasilannya ya. Assalamualaikum Bu Yuliza. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Tiara, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu Liza. Bagaimana kabar Bu Liza? Alhamdulillah baik juga saya Bu. Saya minta maaf ya Bu ya, sudah ganggu waktu Ibu Liza siang-siang begini. Ya nggak apa-apa Bu, saya juga sedang senggang Bu. Ini kita mau bahas apa nih Bu? Gini Bu Liza, salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak fokus ketika saya berikan tugas. Nah jadi dia itu kayak jadi troublemaker gitu loh Bu di kelas. Sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu ngajak teman-temannya itu untuk bercerita. Nah hal ini membuat anak-anak yang lain juga terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga nggak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Begitu Bu Liza. Oh begitu ya Bu. Jadi ada salah satu siswa Bu Tiara yang nggak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan berimbas pada siswa lain ya Bu? Iya betul seperti itu Bu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar. Yang di akhir percakapan kita nanti apa sih Bu yang Ibu harapkan? Jadi gini Bu, jadi setelah dari perbincangan kita ini, saya ingin nantinya ada solusi agar anak yang tidak fokus tadi dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Oke, jadi Bu Tiara ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu begitu ya? Iya benar begitu Bu. Nah, sekarang coba Bu Tiara ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa dari Bu Tiara itu seperti apa? Jadi gini Bu Liza, siswa saya itu sebenarnya anak yang tergolong di atas rata-rata lah. Maksudnya dia itu bisa kalau mendengarkan penjelasan saya itu dia juga bisa memahami. Kalau saya sedang menjelaskan itu Bu, misalnya saya minta maju ke depan gitu, dia bisa mengerjakan tugas. Tapi ketika saya berikan tugas mandiri, dia itu jadi tidak fokus Bu. Iya. Jadi sebelum tugasnya itu selesai, dia itu pasti ganggu-ganggu teman yang lainnya gitu loh Bu. Jadi temannya yang diajak cerita itu jadi terganggu Bu. Contohnya kemarin itu saya contohnya kemarin cerita gini, saya tuh kemarin mancing loh, dapat ikan besar katanya gitu. Cerita gitu Bu, nggak jelas. Jadi teman-teman yang diajak cerita itu kan otomatis jadi terbawa arus gitu Bu. Jadi saya loh yang harus setiap kali itu, ayo anak-anak sudah selesai belum tugasnya gitu. Ya, jadi menurut Ibu Tiara itu siswa tersebut sebenarnya mampu ya Bu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi sepertinya karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya itu pada teman-temannya begitu ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Nah, menurut Bu Tiara agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih yang bisa Ibu lakukan? Saya mungkin perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan juga saya mungkin bisa menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu Bu. Wah, itu mah bagus sekali loh Bu. Jadi Bu Tiara ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, juga mendapatkan iklim positif dari budaya sekolah ya. Iya Bu, iya. Menurut Bu Tiara, kompetensi sosial yang seperti apa yang Ibu inginkan dan terapkan dalam pembelajarannya Bu? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Iya, wah bagus sekali itu Bu. Jadi menurut Bu Tiara ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Nah, sekarang menurut Bu Tiara, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu,
saya harus membuat roda emosi. Jadi saya akan berencana membuat roda emosi yang akan saya pajang di depan kelas. Jadi ketika nanti anak-anak datang, anak-anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang sedang mereka rasakan. Cuma luar biasa Bu, sangat bagus sekali. Jadi Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa ya Bu. Iya, seperti itu Bu. Kemudian menurut Bu Tiara nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya pada awal kegiatan pembelajaran saya itu perlu melaksanakan teknik stop. Jadi anak mempunyai jejak untuk menstabilkan perasaan mereka begitu. Selanjutnya saya juga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari tersebut. Sehingga anak itu mendapatkan tempat untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya, sehingga setelah dia mendapatkan tanggapan dari teman-temannya dan menceritakan seluruh pengalamannya, nanti dia tidak akan terpancing untuk bercerita lagi ketika saya berikan tugas. Begitu Bu, saya akan memberikan ruang untuk anak-anak bercerita nantinya. Oke, jadi Bu Tiara ini akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop ya Bu, dan memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialami Bu. Iya Bu, iya. Oke, nah Bu, dari Bu Tiara berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah, menurut Bu Tiara ini bagaimana Bu Tiara akan menerapkannya? Menurut saya begini Bu Liza, di kelas itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas ya, cuman belum sepenuhnya mengena. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas yang telah kami buat, kemudian saya memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di tengah kegiatan tugas itu bisa mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Dan saya juga berencana untuk menerapkan segitiga restitusi. Artinya begitu Bu Liza. Oke, jadi menurut Bu Tiara, Ibu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Tiara buat, kemudian merevisinya bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi. Iya benar begitu Bu Liza. Nah, Bu Tiara, jika kalau saya boleh merangkum ya Bu, yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah anak tadi ya Bu, mengatasi masalah anak yang tadi, mungkin Ibu bisa fokus mengerjakan tugas tersebut, yaitu dengan mengintegrasikan KSE. Kemudian dalam pembelajaran ini dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua, Bu Tiara juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Benar sekali Bu Liza. Nah, sekarang menurut Bu Tiara nih, di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang dapat segera Ibu laksanakan? Menurut saya karena ini notabene-nya tidak memerlukan Hal tersebut, mana kira-kira yang dapat segera Ibu laksanakan? menurut saya karena ini notabene-nya tidak memerlukan waktu yang banyak ya Bu ya. Jadi saya bisa melaksanakan sekaligus begitu Bu. Iya, berarti Ibu bisa melaksanakan hal tersebut sekaligus ya Bu. Menurut Bu Tiara, siapa sih kira-kira yang bisa membantu Bu Tiara dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut Bu? Karena ini berhubungan dengan murid di kelas saya ya Bu ya, yang sangat atau bisa membantu ya anak-anak di kelas itu Bu. Jadi semua anggota di kelas itu termasuk saya dan juga anak-anak, kami akan membuat roda emosi, kami juga akan bercerita, kemudian merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Seluruh anggota kelas terlibat, jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang tadi sudah direvisi. Menurut saya seperti itu Bu Liza. Jadi menurut Bu Tiara yang dapat membantu Ibu itu dalam pelaksanaan langkah tersebut seluruh anggota kelasnya ya Bu ya. Kemudian Ibu juga, nah pada titik ini apa yang kira-kira Ibu Tiara bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus, itu saya bisa membuat roda emosi. Karena ini berhubungan dengan murid di kelas saya ya Bu ya, yang sangat atau bisa membantu ya anak-anak Bu. Jadi seluruh anggota kelas yang ada di kelas itu termasuk saya dan juga anak-anak begitu, untuk membuat roda emosi, juga untuk bercerita, kemudian kami akan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Seluruh anggota kelas terlibat, jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang tadi sudah direvisi.
Menurut saya seperti itu, Bu Liza. Baik, jadi menurut Bu Tiara yang dapat membantu Bu Tiara dalam melaksanakan kegiatan tersebut seluruh anggota kelas ya Bu. Nah, pada titik ini Bu, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak-anak yang tidak fokus tadi supaya tetap fokus itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian saya memberikan ruang anak untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika saya memberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, dari lulus kira-kira ini Bu ya, kapan ini mulai bisa diterapkan seperti itu? Sepertinya insya Allah besok ya Bu ya. Besok saya akan sudah bisa memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelas. Saya juga bisa memberikan kesempatan untuk bercerita kepada anak-anak pada awal pembelajaran. Jadi saya sudah bisa langsung laksanakan besok. Saya akan bisa melaksanakan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Baik, bagus sekali Bu Tiara. Jadi sudah ada titik temunya ya Bu ya. Kita akan berjumpa lagi setelah Bu Tiara menerapkan pembelajaran KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Liza ya. Sama-sama Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yuliza, tadi saya sudah mengamati proses percakapan dari Bu Yuliza sama Bu Tiara ya. Terkait proses coaching ini, saya sudah ada beberapa catatan nih Bu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Bu Yuliza. Boleh ya? Boleh. Pertanyaan pertama, hal apa nih yang dilakukan dan apa yang sudah menjadi indikator tercapainya saat proses coaching Ibu tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, jadi yang Ibu sampaikan memang tadi itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya ini Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terbukti tadi ketika mengobrol sudah merasa setara, tidak ada perbedaan setara gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Ibu sudah menggali kreativitas dari seorang coach untuk menggali solusi terkait dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coach. Dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan percakapan awal supervisi kita tadi ya Bu ya. Nah, Ibu mengharapkan dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari hasil catatan saya ini juga sudah terlaksana tadi Bu. Nah, dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga telah mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dari alur cerita. Nah, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dan catatan saya tadi Bu, Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa Bu Liza. Terima kasih Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Liza kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh. Yang mungkin tadi coaching merasa ada sedikit unek-unek, seharusnya mungkin dapat menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya. Baik, kehadiran penuh atau prism ini menjadi harapan Ibu ya agar dikembangkan dengan saya. Kemudian dan saya doakan nih semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya. Tidak hanya potensi ini dan juga potensi lain agar lebih baik ketika memberikan layanan atau coaching terhadap coachingnya ya. Saya juga berharap proses ini menjadi bekal untuk Ibu Yuliza nanti ke depannya ketika melaksanakan coaching sesuai dengan paradigma dalam coaching dan tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu Yuliza, sebuah proses yang sangat luar biasa ya. Semoga bisa berdampak baik untuk ke depannya ya. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.